Shalom. Ya, kita bersyukur untuk kita bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara, hari ini kita bicara soal karakter baru. Sebenarnya ini tema berkelanjutan dari tema minggu lalu. Kalau saudara ingat, tema minggu lalu bicara soal manusia baru. Ya, termasuk perikopnya, saudara, ini juga berkelanjutan dari minggu yang lalu. Saudara bicara soal manusia baru berarti kebiasaan baru. Ya, kalau kita membahas tema minggu yang lalu, maka ada kebiasaan yang baru mematikan dosa. Dan kebiasaan baru ini kalau terus dilanjutkan akan menjadi sebuah karakter yang baru. Nah, maka hari ini kita akan melihat karakter yang baru yang seperti apa. Nah, bagi sebagian orang Kristen, saudara-saudara, karakter itu tidak menjadi penekanan, tidak atau bukan sesuatu hal yang penting, ya. Dan ada yang dari orang Kristen berkata sudah dari sononya, memang dari lahir begitu, ya. Nah, ini tanda orang yang tidak mau berubah, saudara, ya. Dan kita sebagai orang Kristen, ya, kita harus mau, ya, memberikan, mempersembahkan karakter kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mengubah karakter kita untuk semakin serupa seperti Kristus. Bedakan, saudara, antara karakter dengan misalnya saudara adalah orang yang lahir di Jawa dan kemudian di Sumatera. Ya, gaya ngomongnya beda. Yang dari Sumatera kalau ngomong dengan nada yang keras, ya itu memang betul dari sononya, ya. Tetapi saudara, bicara soal karakter bukan gaya bicara, bukan apa yang tampak dari luar, tetapi soal kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri yang ada di dalam buah roh, di dalam Galatia pasal yang kelima yang semakin bertumbuh. Nah, ini mau tidak mau harus dipelajari. Ini mau tidak mau harus diserahkan kepada Tuhan. Dan masih ingat, saudara, berapa persen di minggu yang lalu, bukan 50-50, tetapi 100%, 100%. Nah, sejauh mana kita memberikan kepada Tuhan, dan itulah Tuhan mengerjakannya juga buat kita. Ketika kita hanya memberikan 10% kepada Tuhan, Tuhan ubah karakter saya, ini 10% buat Tuhan. Nah, saudara, maka Tuhan juga mungkin hanya mengubah 10%, sehingga kita bisa
berefleksi, kita sudah jadi orang Kristen sekian lama, tetapi kok seperti ini terus. Tidak ada perubahan yang nampak di dalam kehidupan rohani kita. Nah itulah sebabnya saudara, kita harus pentingkan akan hal ini 100%. Minta Tuhan ubahkan setiap kita. Nah saudara, ternyata bagi sebagian orang Kristen yang lain, kalau tadi karakter itu tidak menjadi penekanan, tetapi bagi yang lain ini sangat ditekankan. Ada ekstrim sebaliknya saudara. Jadi sangat amat ditekankan. Fokus mereka memiliki karakter yang baik, moral yang baik, bahkan sangat amat berlebihan. Ya kalau kita bisa berefleksi, ada gereja yang fokusnya hanya menekankan soal karakter, tema-tema soal buah roh, di breakdown satu-satu, saudara. Semua bicara soal moral. Saudara, ini hati-hati juga, saudara. Kenapa? Karena, saudara, ini akan membuat kekristenan menjadi sebuah moralitas agama. Nah, ini sangat mengerikan sekali, saudara. Hanya moralitas yang dipentingkan. Nah, contohnya adalah ciri-ciri khotbahnya praktis, langsung dicerna, mudah dilakukan, jemaat senang memuji Tuhan. Ya, aduh puji Tuhan, khotbahnya mudah, tidak ada hal yang doktrinal yang ditekankan. Ini menjadi suatu bahaya di dalam kekristenan atau di dalam gereja Tuhan. Nah saudara-saudara, perlu keseimbangan, ada hal yang filosofis perlu diajarkan supaya jemaat mendapatkan makanan yang berat, supaya bertumbuh di dalam iman. Nah kemudian setelah mereka mendapatkan pemahaman yang utuh tentang doktrin-doktrin yang penting di dalam kekristenan, keselamatan, ada tubuh kemuliaan, ada lahir baru seperti apa. Lalu kemudian mereka diajak untuk bisa sama-sama bagaimana mewujudkannya, mempraktekannya. Dan mereka sama-sama diajak untuk supaya apa? Memunculkan karakter yang baru. Nah, ini yang akan kita pikirkan bersama-sama dan kita akan bahas pada hari ini. Dan itu sebabnya, saudara, Rasul Paulus memberikan keseimbangan antara keduanya. Dia tidak terjebak di ekstrim yang satu, menjadi ekstrim yang tidak menekankan karakter, tetapi dia juga tidak terjebak menjadi ekstrim yang satu lagi yang fokus terhadap karakter menjadi satu-satunya, menjadi agama yang moralitas agama yang ditekankan, tetapi keduanya ini dirangkum menjadi satu. Mari kita lihat sama-sama saudara di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan firman Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah ini penting sekali saudara. Kalimat yang pertama ini, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi Rasul Paulus sangat menekankan bahwa jemaat di Kolose itu, kalian sudah dipilih, kalian sudah diselamatkan, kalian bahkan dikuduskan, kalian bahkan dikasihi oleh Tuhan. Mengerti akan hal ini, maka kenakanlah karakter-karakter yang baik. Jadi keseimbangan ketika mereka sudah mengalami keselamatan, mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka munculkanlah karakter yang baik. Nah demikian pula dengan setiap kita, jemaat Petra, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Roh Kudus, maka tandanya adalah milikilah karakter yang baik, karakter yang baru. Nah saudara, pertanyaannya karakter yang baik itu seperti apa modelnya? Nah untuk mengerti bagian ini saya memberikan sebuah ilustrasi saudara. Minggu lalu saya pakai HP. Nah saya juga pakai sebuah benda, tapi saya nggak bawa benda. Ya, bendanya adalah buah yang sangat nikmat sekali dan harum. Kalau saya bawa ke sini, saudara akan sulit konsentrasi. Buah apa itu? Durian. Buah yang dari luar terlihat berduri, kasar, tetapi isi di dalamnya itu sangat nikmat sekali.
Siapa pencinta durian di sini? Ada durian Medan, Jepara, ada montong Sulawesi, montong Bali, ada durian Musangking. Silakan pilih mana, beli masing-masing di supermarket terdekat. Nah, saudara-saudara, saya ingin menggambarkan karakter itu dengan seperti isi di dalam sebuah buah durian. Ada rasa manis, kalau saudara gambarkan buah durian itu manis, betul? Ada pahitnya, betul? Ada wanginya, ada bau-baunya. Betul ya? Jadi saudara akan bingung nih rasanya apa, tapi pokoknya nikmat. Betul kan? Ada manisnya betul, tapi ada pahitnya juga. Kalau kurang ada pahitnya tuh gimana ya, cuma manis doang. Ada pahitnya juga. Terus ada bau-bauan yang menyengat, itu juga yang bikin nikmat. Jadi macem-macem. Nah sama saudara, ini seperti buah roh, buahnya satu. Ya, bukan buah-buah roh, maka buahnya satu, tetapi isinya itu banyak rasa. Isinya itu ada kasih, ada kelembutan hati, ada penguasaan diri, ada banyak rasa sehingga dirangkum menjadi satu. Ini seperti rasa di dalam sebuah buah. Nah, mirip dengan bagian firman Tuhan tadi, saudara, kalau kita lihat di sini ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan itu semua dirangkum menjadi satu, seperti ada rasa dalam karakter yang baru. Nah saudara, kalau ingin membayangkan saudara, nikmatnya karakter yang baru itu adalah seperti memakan buah durian. Ya, buahnya sangat nikmat sekali, rasanya sangat enak sekali, sehingga karakter yang baru itu banyak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara pernah nggak ngelihat orang yang sangat menyenangkan? Karakternya sangat baik. Cara berbicaranya juga membuat kita ingin kita bergaul dengan orang tersebut. Nah saudara, ini adalah orang-orang yang punya karakter yang baik. Yang dia terus belajar untuk terus-menerus menjadi baik. Nah seharusnya kita punya karakter Kristen yang seperti ini, bukan? Nah tetapi mungkin bagi sebagian saudara, Pak, ini karakternya banyak sekali. Nah saya akan merangkum 2 rasa saja saudara, untuk mewakili karakter Kristen yang sudah matang atau lahir baru seperti apa. Mari kita membahas karakter yang pertama. Karakter yang pertama adalah belas kasihan. Nah ini menarik sekali saudara, di bagian tadi justru kata belas kasihan itu yang dimunculkan terlebih dulu. Kenakanlah belas kasihan baru kemurahan. Belas kasihan menjadi fokus yang utama di dalam poin saya yang pertama. Saudara, ini sangat banyak digunakan di dalam bagian firman Tuhan. Kalau nggak salah ada 105 atau 104 kali kata belas kasihan muncul. Dan terbanyak juga digunakan oleh Tuhan Yesus. Belas kasihan. Mari kita lihat sama-sama Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, saudara-saudara, kita dapat menyimpulkan di sini bahwa belas kasihan itu menjadi titik awal. Dan selalu seperti itu di dalam model pelayanan Yesus. Ketika Yesus melihat sesuatu, orang yang sangat banyak, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan setelah itu ada tindakan yang menyusul. Jadi artinya apa? Ada karakter yang paling utama, yang paling awal, yang perlu disoroti dan perlu dipupuk dengan baik sehingga karakter-karakter yang lain itu muncul. Nah ini kontras terbalik dengan minggu lalu tentang kemarahan yang akibatnya juga ketika itu tidak dilawan atau dimatikan akan muncul karakter-karakter buruk yang lainnya. Nah ini sama saudara, belas kasihan itu di titik awal yang harus dipupuk, diberi makan. Ini serigala yang baik kalau masih ingat,
tentang ilustrasi minggu yang lalu, serigala yang baik. Tentu ada banyak, tetapi ini bapaknya dari serigala-serigala yang baik. Bapaknya ini yang punya pengaruh besar, yang perlu harus ditekankan, diberikan makan yang baik. Sehingga muncul anak-anak cucunya, generasi berikutnya, serigala-serigala yang baik juga. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat di sini pertanyaannya, belas kasihan seperti apa wujudnya yang kita harus miliki sebagai orang percaya. Nah, saudara, kita bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia tergerak oleh belas kasihan, selalu dia tidak stop di situ. Ada banyak orang yang hanya sekedar, aduh kasihan ya sama orang itu ya, aduh kasihan ya, sudah stop. Tetapi di sini Yesus tidak demikian. Yesus ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, selalu ada tindakan, entah memberi makan, entah melakukan mujizat, entah menyembuhkan orang sakit, menghiburkan mereka. Artinya apa? Artinya belas kasihan sejati selalu diikuti oleh tindakan nyata. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 15. Yakobus 2 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Nah, dari surat Yakobus ini kita melihat dengan jelas bahwa mereka yang berbelas kasihan harus ada tindakan yang nyata. Nah, menurut penulis Yakobus ini, belas kasihan itu bukan sekedar mengeluarkan perkataan yang baik. Bukan hanya sekedar mengharapkan yang baik. Tetapi apa wujud realnya? Inilah belas kasihan yang sesungguhnya. Belas kasihan yang disertai dengan tindakan yang nyata. Nah, Yakobus sangat tegas di sini kalau kita melihat konteksnya. Di dalam perikop itu adalah iman tanpa perbuatan, saudara. Artinya apa? Artinya dianggap orang yang tidak punya belas kasihan itu dianggap sepertinya belum sungguh-sungguh beriman. Kalau sungguh-sungguh beriman, perbuatannya di mana yang ditunjukkan? Nah, betul saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus melahirbarukan. Roh Kudus melahirbarukan maka memunculkan karakter yang baru, dan salah satunya yang paling utama adalah belas kasihan. Berarti kalau kita mundurkan di sini, saudara, ketika kita tidak punya belas kasihan, jangan-jangan Roh Kudus belum mengubah dan belum hadir di dalam hati kita. Jangan-jangan kita belum beriman. Jangan-jangan kita belum dilahirbarukan oleh Tuhan. Nah, maka konsekuensinya kalau kita sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, munculkanlah karakter yang baru ini, yaitu belas kasihan. Nah, maka kontras saudara dengan apa yang dilakukan oleh seorang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 33. Saudara, mari kita lihat sama-sama. Inilah belas kasihan yang sesungguhnya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nggak berhenti di sini, saudara, ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, ini saudara, belas kasihan yang muncul dalam diri seorang Samaria.
Betul-betul bukan hanya dia aduh kasihan, bukan hanya dia berbicara dalam hati seperti itu, tetapi tangan dan kakinya melakukan tindakan yang nyata. Tidak berhenti di situ, dompetnya pun dia keluarkan, dia bayar. Tentu saudara, bukan berarti semua-muanya bisa dilakukan oleh orang Samaria ini. Itu sebabnya tetap ada batasan. Ketika kita lihat di sini, mungkin orang Samaria itu tidak sanggup secara waktu untuk merawatnya. Maka dititipkannya, bukan? Ya, tetapi paling tidak kita bisa melihat di sini bahwa bukan hanya sekedar berdiam. Bukan hanya sekedar ya sudah. Kalau begitu saya doakan. Tetapi sebenarnya masih ada tindakan-tindakan yang lain yang kita masih bisa lakukan. Saudara, saya bukan berarti berdoa itu tidak penting. Tetapi saudara, apakah itu benar-benar bahwa segala tindakan kita sudah tidak bisa lagi kecuali kita hanya bisa berdoa? Nah, seringkali ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan, tetapi untuk mempersingkat waktu, mengirit semua tenaga, bahkan uang, kita berdoa langsung, itu pun juga tidak sungguh-sungguh, bukan? Nah, belas kasihan yang sejati, saudara. Sungguh-sungguh kita bukan hanya mendoakan secara sungguh-sungguh orang tersebut, tetapi kita melakukan tindakan yang nyata. Apakah kita punya belas kasihan kepada orang lain? Tindakan-tindakan apa yang mengikutinya? Kalau dibalik, selama ini kita bertindak melayani Tuhan, bahkan kita setia melayani, apakah didasari dengan belas kasihan? Belas kasihan harus paling banyak dapat makanan. Karena dia akan memunculkan karakter-karakter yang berikutnya. Yang kedua, mari kita membahas karakter yang kedua, yaitu pengampunan. Mari kita lihat Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, saudara yang terkasih, menarik di sini. Jadi Tuhan itu tidak melupakan dosa sebenarnya. Kalau Tuhan itu melupakan dosa kita, berarti dia bukan Allah. Allah nggak mungkin lupa, betul tidak? Dia pasti ingat. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tidak memperhitungkannya lagi. Nah, Allah kita adalah Allah yang tidak memperhitungkan kesalahan kita. Itu sebabnya mengampuni yang benar adalah masih ingat kesalahan orang, tetapi sudah tidak memperhitungkan lagi. Jadi mengampuni itu bukan melupakan orang tersebut dan salahnya apa, lupa, enggak. Nah, kita masih ingat bukan? Kejadiannya seperti apa ketika kita disakiti. Tetapi ketika kita mengampuni, meskipun masih ingat, kita tidak memperhitungkannya lagi. Nah, dari pondasi inilah, saudara, Tuhan mengajak setiap kita untuk memiliki karakter yang baru, yaitu pengampun. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan menariknya di sini, di dalam ayat tadi, saudara, belas kasihan itu terkait kepada pengampunan. Belas kasihan yang benar itu selalu terkait kepada pengampunan. Bukan hanya sekedar menghibur orang menderita. Bukan hanya kita mendoakan orang yang kesulitan, kita kasihan sama mereka. Tetapi ditarik ujungnya dari titik awal ke titik yang akhir. Saudara, ini bicara soal pengampunan. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 12 tadi. Sampai kita tarik di titik awal sampai titik akhir. Ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Titik awalnya ada belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi saudara sini clear saudara, di mana belas kasihan itu yang terus dipupuk, dia akan mempertumbuhkan karakter-karakter yang lain yang baik itu sampai pada ujungnya adalah pengampunan. Jadi artinya apa? Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa belas kasihan yang sejati itu akan nampak ketika seseorang itu bisa mengampuni orang yang telah menyakiti dia. Kita lihat Lukas 15 ayat yang ke-20. Dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lihat di sini saudara, ayahnya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan itu yang mendasari ayahnya mengampuni anak bungsu itu, yang tadinya sudah menyakiti hatinya. Siapa yang tidak sakit, saudara, masih hidup udah diminta warisan. Lalu dia keluar menghabiskan, memfoya-foyakan harta benda yang dimiliki oleh ayah. Lalu kemudian ayahnya melihat dengan penuh belas kasihan. Maka ada tindakan, saudara. Dan di situ ayah itu berlari. Saudara, zaman dulu berlari itu, saudara, hal yang mempermalukan diri. Mempermalukan diri, saudara, seorang ayah yang harusnya jaga wibawa, tetapi dia berlari. Zaman sekarang, ayah sama anak main petak umpet, lari sama-sama. Tetapi zaman dulu, saudara, itu suatu hal yang harus dibuang kehormatan sang ayah itu. Lari, saudara. Bukannya anak yang lari kepada bapaknya, tetapi bapak yang lari kepada sang anak. Mau coba diperagakan? Kak Tommy coba, boleh? Yuk, maju sebentar. Kak Tommy jadi anak bungsu. Ya, saudara ya. Saudara coba lihat drama singkat sejenak. Anak bungsunya ada di depan. Kayaknya lebih cocok dari bapak ya, saya anak bungsu ya. Kurang nakal ya tambangnya ya saudara ya. Ya saya anak bungsu. Kak Tommy bapak ya. Oke, saya bapak ya. Saya bapak, saya ngelihat anak bungsu saya datang. Dikatakan berlari saudara. Berlari. Lalu merangkul dan mencium. Saudara, ini pakai baju begini, lari-lari aja udah kelihatan aneh bukan? Thank you, kasih applause mas saudara ya. Lari-lari seperti ini pakai baju begini, saudara, saya harus menahan malu sedikit. Iya kan? Artinya apa? Kehormatan harus dibuang, harus dilepaskan, dan bahkan diberikan kepada anak yang bungsu tersebut. Saudara perhatikan saudara, jadi ayah itu memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin dan sepatu yang terbaik, menyembelih anak lembu tambun buat anaknya itu. Sang ayah sakit melihat anaknya seperti itu, sekaligus dia gembira. Dia memberikan pengampunan yang total kepada anak bungsunya itu yang telah menyakiti dia. Dan setelah si bungsu bertobat, apa yang dilakukan oleh sang ayah? Menerima kembali. Ini belas kasihan. Menerima kembali. Orang yang sudah bertobat dan kemudian dia sudah minta ampun, dia mau bertumbuh, terima kembali. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan belas kasihan yang sesungguhnya itu apa? Belas kasihan sesungguhnya adalah terus menyatakan kasih sampai sakit dan terluka. Kalau kita hanya menyatakan kasih, kita kasihan,
Tetapi belum sampai membuat kita itu terluka, hati kita pedih. Belum belas kasihan yang sesungguhnya. Orang non-Kristen masih bisa melakukan hal itu. Bahkan lebih hebat, lebih baik, memberikan perbuatan baik bagi setiap orang-orang yang dia kenal. Tetapi ketika kita anak-anak Tuhan, kita tahu Bapa di surga mengampuni dosa-dosa kita dan menerima kita kembali. Maka kita harus menyatakan belas kasihan sampai kita merasa sakit dan terluka. Itu belas kasihan yang sesungguhnya ditunjukkan. Dan bukankah itu yang Yesus alami? Di Taman Getsemani, dia mempersiapkan belas kasihan itu. Dia rencanakan untuk mati di atas kayu salib. Untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran daripada saudara dan saya. Dia siapkan itu sampai hatinya itu pedih rasanya. Sampai mau mati rasanya. Dia harus mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Tapi karena belas kasihan. Karena belas kasihan yang demikian besar yang dia mau berikan kepada saudara dan saya. Dia mempersiapkan itu, sakit rasanya. Sakit, saudara. Tapi dia mau menyatakan pengampunan. Mati di atas kayu salib. Bahkan dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu Bapa. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Aku mau berbelas kasih kepada mereka yang menyalibkan aku, kepada saudara dan saya. Ini belas kasihan yang sesungguhnya. Di awal tadi ilustrasi tentang buah durian. Di akhir khotbah, dengan kreatif saya memberikan ilustrasi penutup buah durian lagi. Misal saudara saya kasih durian musangking yang utuh. Belum dikupas. Saudara mau menerima? Jelas mau. Tapi menerimanya dengan tangan yang terbuka. Mau? Kalau musangking mau, kalau Medan nggak mau Pak. Saya tahu isi hati saudara. Kalau durian lovers, rasanya mau. Ya. Tahan sebentar. Ini duriannya sudah matang, sebentar lagi kulitnya mengelupas dan pecah. Ya. Jadi nunggunya tidak terlalu lama, juga tidak terlalu sebentar. Terima dengan tangan terbuka. Durian lovers pasti dia akan terima. Ya, durian ini. Sabar sebentar, sebentar akan terkelupas, kita makan, nikmati isi duriannya. Maka ditahan, ya mungkin tajam-tajam sedikit, begitu kan? Mungkin kebaret, nanti dikasih betadin. Tapi ada waktu di mana ketika terkelupas, ada bau-bauan wangi-wangi yang sangat nikmat sekali. Wah, itu siap ya, daging yang sudah kuning, yang lembut itu siap untuk disantap. Begitu disantap, wah enak sekali. Bahkan rasa sakitnya itu akan hilang dan sirna. Berganti dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Demikian pula dengan pengampunan. Saudara, ketika kita mengampuni, kita merasa sakit dalam hati kita. Tergores penuh dengan luka, tapi tahan itu hanya sebentar, karena akan berganti dengan sukacita yang besar. Yang melimpah, ada anugerah Tuhan. Bahkan ada pengampunan Tuhan yang diberikan dari sorga. Sehingga apa? Hati kita sangat bisa bertumbuh di dalam segala penderitaan yang ada. Dan orang semacam ini akan selalu diikat oleh kasih Kristus, ayat yang ke-14 tadi. Memiliki damai sejahtera Kristus, ayat yang ke-15. Berhikmat mengajar, menyanyikan mazmur, puji-pujian. Dalam hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Dia akan senantiasa terus bersyukur mengingat kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena yang tadi yang membuat hatinya perih itu sudah dilupakan. Dendam, amarah, kedengkian, iri hati, semua sudah dimatikan.
berganti dengan ucapan syukur. Mengingat kebaikan Tuhan. Hal yang manis, yang indah itulah yang terus direnungkan sepanjang hari. Dan itulah kuasa pengampunan. Ketika kita memberikan dan melepaskan kepada sesama kita. Dan hanya orang Kristen yang dapat mengampuni orang lainlah yang bisa merasakan cinta Tuhan yang sedemikian besar, yang hangat, yang bisa menguatkan hati kita, membuat kita bisa tabah menjalani kehidupan hari lepas hari. Virus-virus dosa sudah dimatikan, berganti dengan karakter-karakter yang baru. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus yang benar bukan hanya mengingat cinta kasih Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, tapi ingatlah juga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan amarah, dendam, tetapi hati ini disertai dengan roh yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita tunduk kepala.